Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menimbang A. Bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja, buruh diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. B. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 101 MENVI 2004 tentang tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 220 MENX 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. http://aswins.wordpress.com/ 2. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356. 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh. 2. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. 3. Perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas PT yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. 4. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 5. Perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 6. Pekerja, buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dengan pekerja, buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. http://aswins.wordpress.com/ 3. Pasal 2. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh. Bab 2. Pemborongan pekerjaan. Bagian ke-1 Persyaratan pemborongan pekerjaan Pasal 3. 1. Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan. 2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. B. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. C. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan, dan D. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 4. 1. Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf C harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing. 2. Alur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2. 3. Alur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan. http://aswins.wordpress.com/ 4. Pasal 5.
Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. Pasal 6. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 7. 1. Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. 2. Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja, buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 8. Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Bagian kedua. Perjanjian pemborongan pekerjaan pasal 9. 1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis. 2. Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya harus memuat a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. b. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja, buruh sesuai peraturan perundang-undangan, dan c. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya. http://aswins.wordpress.com/. 5. Pasal 10. 1. Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. 2. Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan paling lama 30 hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pasal 11. Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima. Bagian ketiga. Persyaratan perusahaan penerima pemborongan. Pasal 12 perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan a. Berbentuk badan hukum. b. Memiliki tanda daftar perusahaan. c. Memiliki izin usaha, dan d. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Bagian keempat. Perjanjian kerja pemborongan pekerjaan pasal 13. Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 14. Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja, buruhnya yang dibuat secara tertulis. Pasal 15. Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja, buruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. http://aswins.wordpress.com/. 6. Pasal 16. Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak dikenakan biaya. Bab 3. Penyediaan jasa PEKERJABURUH. Bagian ke-1. Persyaratan penyediaan jasa pekerja, buruh pasal 17. 1. Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh yang dibuat secara tertulis. 2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 3. Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi a. Usaha pelayanan kebersihan cleaning service. b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja, buruh catering. c. Usaha tenaga pengaman, security, satuan pengamanan. d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan. Dan e. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja, buruh. Pasal 18. Perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh lain. Bagian kedua. Perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh pasal 19. Perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, sekurang-kurangnya memuat a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja, buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh. b. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh bersedia menerima pekerja, buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus-menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh, dan http://aswins.wordpress.com/. 7. c. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dengan pekerja, buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal 20.
1. Perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pekerjaan dilaksanakan. 2. Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan A. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang masih berlaku, dan B. Draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dengan pekerja, buruh yang dipekerjakannya. 3. Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan biaya. Pasal 21. 1. Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima. 2. Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat 1, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota dapat menolak permohonan pendaftaran dengan memberi alasan penolakan. Pasal 22. Perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Pasal 23. 1. Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. 2. Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dicabut pemenuhan hak-hak pekerja, buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang bersangkutan. http://aswins.wordpress.com/ 8. Bagian ketiga. Persyaratan perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh. Pasal 24 perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh harus memenuhi persyaratan A. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas PT yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Memiliki tanda daftar perusahaan. C. Memiliki izin usaha. D. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. E. Memiliki izin operasional. F. Mempunyai kantor dan alamat tetap dan G. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP atas nama perusahaan. Pasal 25. 1. Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf E diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan A. Kapi anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja, buruh. B. Kapi pengesahan sebagai badan hukum perseroan terbatas PT. C. Kapi surat izin usaha penyediaan jasa pekerja, buruh. D. Kapi tanda daftar perusahaan. E. Kapi bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. F. Kapi pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Dan G. Kapi nomor pokok wajib pajak NPWP atas nama perusahaan. 2. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diterima. 3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berlaku di seluruh kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Pasal 26. 1. Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. http://aswins.wordpress.com/ 9. 3. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujui atau menolak. Bagian keempat. Perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja, buruh. Pasal 27. 1. Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja, buruh. 2. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pekerjaan dilaksanakan. 3. Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. 4. Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan biaya. Pasal 28. Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja, buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 29. 1. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dengan pekerja, buruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 2. Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya harus memuat A.
Jaminan kelangsungan bekerja. B. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja, buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan, dan C. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh untuk menetapkan upah. 3. Hak-hak pekerja, buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi A. Hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja. B. Hak atas jaminan sosial. C. Hak atas tunjangan hari raya. http://aswins.wordpress.com/. 10. D. Hak istirahat paling singkat 1 hari dalam 1 minggu. E. Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja. F. Hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui, dan G. Hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian kerja sebelumnya. Pasal 30. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh dengan pekerja, buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Pasal 31. Dalam hal pekerja, buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, maka pekerja, buruh dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 32. 1. Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyediaan jasa pekerja, buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja, buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. 2. Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja, buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh yang baru. Bab 4. Pengawasan pasal 33. Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. http://aswins.wordpress.com/. 11. Bab 5. Ketentuan peralihan pasal 34. 1. Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lama 12 bulan sejak diundangkannya peraturan menteri ini. 2. Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja, buruh sesuai perjanjian kerja. Bab 6. Ketentuan penutup pasal 35. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 101 MENVI 2004 tentang tata cara perizinan penyediaan jasa pekerja, buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 220 MENX 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November tahun 2012. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. TTD, Der, H.A. Muhaimin Iskandar, MC. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November tahun 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. TTD, Amir Syamsuddin. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 1138. http://aswins.wordpress.com/.